sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda rebuh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemegahan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ini kenapa selalu datang berulang setiap tahun? Tidak pernah tuntas. Padahal ketentuannya sudah diketahui dengan jelas, aturannya juga sudah dipahami dengan baik, dan ini sudah selesai sebetulnya masalah ini. Sudah selesai, tinggal kita hanya perlu penegasan saja dan meyakinkan pada diri kita dengan keimanan. Baik, pertama teman-teman sekalian, jelas bahwa hukum mengucapkan ucapan selamat, ingat baik-baik, mengucapkan ucapan selamat pada agama lain di luar keyakinan kita, dalam keimanan kita sebagai muslim, itu tidak diperkenankan. Haram hukum yang mengucapkan selamat, misalnya A, selamat B, yang dalam selamat itu ada unsur pengakuan. Awas, ada unsur pengakuan, ada din selain Islam atau agama yang dibenarkan selain Islam. Itu adalah wilayah keyakinan iman kita. Sebetulnya sama aja. Yang bukan Islam pun, non-muslim pun meyakini kepercayaan dia yang benar. Jadi sebetulnya itu keyakinan standar setiap pemeluk agama. Itu indah sekali, ya, indah dalam Islam itu. La ikraha fid din. Baik, tidak ada paksaan dalam agama. Kita nggak boleh paksa orang. Tapi kita pun tidak boleh mengikutkan keyakinan kita pada keyakinan orang lain. Dan itu sebetulnya standar dalam keyakinan beragama. Silakan cek Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-19, paling kiri sebelah atas. Inna dina indallahi Islam. Inna dina, sungguh ad-din. Ad-din, pegangan hidup, hal yang mendekatkan pada Allah. Din yang dipahami dengan agama itu, kata Allah, nggak ada yang lain di sisi Allah kecuali Islam. Allah sudah mengatakan, lihat, yang saya ridhai, yang saya tetapkan hanya Islam, tidak ada yang lain. Bahkan kalimatnya menggunakan inda. Indallahi. Inda itu bisa berarti yang sangat dekat, bisa berarti yang diridhai, bisa berarti juga yang ditetapkan. Bahkan kalau dalam konteks kemanusiaan, yang dimiliki. Bisa. Hanya indik padam. Ini punya saya. Yang lain bukan punya saya. Kata Allah, inna dina indallahi Islam. Yang saya tetapkan itu Islam, yang lain enggak saya tetapkan. Bahkan kalau antum buka lagi sampai ayat 85-nya, nanti antum akan temukan, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Pakailah. Siapa yang mencari selain Islam, mengakui selain Islam, menetapkan selain Islam, kata Allah, enggak akan saya terima. Dan kalimat tidak menerimanya menggunakan lan. Ada lan, ada la, itu beda. Kalau la, itu harfu nafyin, menafikan sesuatu. Tapi juga hati-hati. Tapi juga penafian ini bisa dua jenis. Penafian mutlak, atau yang kedua, penafian saat itu tapi dunal istiqbal. Tanpa yang akan datang, saat ini saja. Contoh penafian mutlak dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Saya mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ketika la-nya menafikan mutlak. Ketika menggunakan alif lam la ilaha, ketika menggunakan illa isbat. Isbat itu menetapkan yang satu, menafikan secara mutlak yang lainnya. Dia katakan asyhadu an la ilaha, saya mengakui, menyaksikan tidak ada Tuhan sama sekali, mutlak. Tolak. Illa, tetapkan, kecuali Allah, hanya Allah saja. Yang lain ditolak secara mutlak, hanya Allah yang kita tetapkan. Makanya ketika antum bersyahadat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka antum hanya menetapkan Allah saja dengan segala hukum yang telah Allah tetapkan dan menolak yang lainnya yang tidak Allah akui. Sekarang Allah tetapkan agama, din yang saya tetapkan hanya Islam saja, yang lain saya tolak, dan penolakannya menggunakan lan. Perhatikan, pengakuannya menggunakan la illa, penolakannya menggunakan lan. Dalam ilmu nahwu, gramatikal bahasa Arab, lan itu harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Harfu nafyin, huruf yang menafikan, tolak. Nasbin, menasabkan, kuat penolakannya. Wa istiqbalin, sampai kapanpun, masa kapanpun.
Mau sekarang, mau alam kubur, sampai mau kiamat. Perhatikan cara menerjemahkan ayat itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mencari din, keyakinan, agama, kepercayaan ghairal Islam, selain Islam, falan yuqbala minhu. Saya enggak akan pernah terima. Sejak dia di dunia, sampai di alam kubur, sampai di akhirat nanti. Saya enggak akan akui, kata Allah. Paham ya? Nah, jadi ini wilayah keyakinan. Jadi dalam Islam kita punya keyakinan yang paling benar Islam. Makanya kita bersyahadat memutuskan masuk Islam. Non-Muslim dia punya keyakinan yang benar menurut dia adalah kepercayaan dia. Makanya dia memutuskan mengambil keyakinan dia. Jadi wajar kalau kita mengatakan misalnya, maaf, ini Islam yang paling benar sebagai Muslim, wajar. Aneh kalau ada yang mengatakan, katanya yakin Islam yang benar, tapi mengakui ada yang lain selain Islam. Itu aneh. Makanya dalam teori ini tidak berlaku, teman-teman sekalian, tidak berlaku hukum pluralisme. Tidak berlaku. Pluralisme itu pemikiran yang aneh. Apa Anda duga begitu mudah mendapatkan surga, ingin meraihnya, sementara Anda belum mendapatkan ujian menghadapi tantangan-tantangan seperti orang-orang dulu yang dijamin masuk surga pun menghadapi ujian? Saya mau tanya pada antum, Nabi Muhammad SAW dijamin tidak masuk surga? Dijamin masuk surga, dekat dengan Allah, dijaga dari kesalahan, masuk surga tanpa hisab, surga tingkat paling tinggi. Apa Anda kira nggak ada ujiannya? Ada ujian bagi dirinya. Ya, beliau dihina, beliau dicela, disebut seorang penyair, disebut tukang sihir, disebut dukun, dilempari bukan cuma dengan kata-kata, dilempari dengan batu juga saat Taif, dituduh, istri beliau juga dituduh, keluarganya dituduh, Masya Allah. Dan itu dihadapi dengan indahnya. Nabi dicela, Rasul dicela, bahkan malaikat dicela, bahkan Allah pun ada yang mencela. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, malaikat bukan juga Allah, gak mau dicela. La haula wala quwwata illa billah. Orang kafir itu nanti akan mencontohkan bagaimana cara berzina di pinggir jalan. Maka kemudian kata Rasulullah, ada di antara umatku yang nanti akan meniru bagaimana cara berzina di pinggir jalan. Sampai orang itu menganggap zina itu termasuk hal yang biasa. Sampai kemudian menganggap kalau ada orang yang tidak melakukan zina itu termasuk orang yang ketinggalan zaman, tidak akan mendapatkan suami. Itu merupakan bisikan syaitan, karena mereka tidak pernah paham bagaimana kedudukan zina itu di hadapan Allah. Kata Imam Syafi'i, sampai orang yang berzina pulang ke rumahnya, lalu kemudian dia tidak bertobat, masih tersenyum ketika habis berzina, sampai tikus di rumah itu pun akan mendapatkan laknat. Makanya kita tidak bisa bayangkan ada orang berzina, seorang perempuan, sampai kemudian dia berzina, pulang ke rumahnya, ketemu bapaknya, padahal dia baru saja dia berzina, semua yang ada di rumah itu mendapatkan laknat. Karena tidak main-main dosa perzinahan itu. Ya Allah, hamba sudah berikhtiar menunaikan apa yang telah Engkau tetapkan. Hamba ingin terbebas dari yang haram, ya Allah. Hamba sudah menunaikan salat, hamba berusaha untuk zakat, tapi hamba pun ingin menyempurnakan agama hamba seperti Engkau perintahkan, Rasulmu tuntunkan, ya Allah. Mustahil Engkau perintahkan dengan pernikahan kalau Engkau tidak berikan jalannya. Ya Rabb, hamba ingin menjadikan halal dalam kehidupan hamba. Ikhtiar sudah hamba tanamkan, cinta sudah hamba lekatkan. Kalau dengan semua ikhtiar itu bisa mengantarkan hamba kepada jenjang pernikahan, maka mohon ya Rabb, berikan hamba kesempatan untuk bisa bersanding dengannya. Ridhomu hamba harapkan, ya Allah. Cintamu Engkau hadirkan, ya Rabb. Hamba mohon, kalau sudah dengan semua ini, sudah dengan puasa yang telah Engkau janjikan, sudah dengan doa-doa yang telah Engkau janjikan untuk terkabulkan, belum mampu terkabul juga, mohon tunjukkan kepada hamba, ya Rabb. Dengan cara apa lagi hamba mesti memohon kepadamu? Ketika ada seorang bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa saya mesti berbuat baik? Kata Nabi, ibumu, ummuk, siapa lagi ibumu, siapa lagi ibumu, sampai 3 kali. Masya Allah, baru abuk, baru ayahmu. Karena ibu itu mengalami 3 kesulitan yang tidak dirasakan oleh ayah. 1, mengandung, 2, melahirkan, 3, menyusui. Dan ayah tidak melakukan itu. Maka bahasa Qur'annya pertama kali mendahulukan ibu. Masya Allah. Dan dihunjamkan kalimat menyentuh kepada jiwa. Kalau dalam bahasa bebasnya begini, hei, kalau dalam keadaan sepahit-pahitnya kamu kurang nyaman dengan orang tua, coba bayangkan saat ibu mengandung kamu. Barangkali baru nggak diajak bicara selama 3 hari, ibu dulu 9 bulan mengandung kamu. Capeknya luar biasa. Di Quran surah 7 ayat 189 tadi. Maka tatkala kandungan semakin besar, miring kanan susah, kiri sulit luar biasa. Yang penting bagaimana caranya dia selamat. Banyak orang gelisah itu cuma 2 saat tidur gelisah. 1 karena dunia, yang kedua karena maksiat. Jadi kalau Anda terlampau mikirkan dunia, capek ke bawah tidurnya.
Orang sudah istirahat, ini masih memikirkan dunia. Bahkan dalam tidurnya masih ngobrol dunia. Gajiku kapan dibayar? Gajiku kapan dibayar? Dalam tidur. Jadi kalau tidur saja sudah tidak menjadi nikmat, maka kapan istirahatnya? Sama dengan pelaku maksiat. Ada orang yang bahkan dalam tidurnya masih mencela orang lain. Bara-bara kamu ini katanya, nunjuknya ke istri dia. Saat tidur. Jadi kalau dalam tidur saja tidak bisa bertobat, maka kapan Anda bisa mendekat kepada Allah? Nah, ada orang-orang yang tidurnya enak. Ya, makanya Nabi mengajarkan sebelum tidur istighfar. Selevel Nabi istighfar 70 sampai 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baca ayat kursi, baca al-ikhlas, baca al-falaq, baca an-nas, baca al-mulk, baca. Begitu Anda baca. Demi Allah saya katakan tidur tenangan tuh. Ternyata di antara orang yang pertama dilempar ke neraka itu 3 golongan dan semua urusannya dunia. Salah satunya orang-orang yang mengatakan dia kalangan para ulama, disebut orang alim, ustaz, kiai dan sebagainya. Apa yang kamu kerjakan dengan ilmumu? Untukmu ya Allah. Bohong kamu. Rupanya kamu ini nyampaikan itu hanya untuk disebut alim saja, orang paling hebat. Cuman kamu yang benar, yang lain salah semua. Lempar ke neraka, diseret lempar ke neraka. Datang orang kaya. Apa yang kamu kerjakan dengan hartamu? Untukmu ya Allah. Dusta kamu. Kamu ini hanya ingin dikenal dermawan saja. Sumbang sana, sumbang sini. Cuma ingin disebut orang yang paling dermawan. Masya Allah, lemparkan ke neraka. Ada orang seperti orang hebat, disebut pejuang jihad fisabilillah. Dia berkata, jihad fisabilillah karenamu ya Allah. Kamu hanya ingin disebut pemberani saja. Ingin nampak yang paling hebat, lemparkan ke neraka. Maka mari kita koreksi diri kita. Kita jauhi, kita dekatkan pada kebaikan-kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kalau ada harta, arahkan pada yang baik, syukuri. Jangan hadirkan kesombongan.